Di sini ada pengangkatan pertama, ada perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian dan promosi. Sama ya, kalau pengangkatan pertama itu dari CPNS, apa namanya pengadaan apa namanya CPNS. Kemudian di sini kita lihat ini perolehannya berdasarkan konversi yang dihasilkan selama melaksanakan tugas jabatan fungsional dalam masa kerja CPNS. Nah, berarti kalau kita definisikan, berarti di sini mulai dari TMT CPNS-nya ya. Ya, oke, Iya, Pak Lat. iya. Betul, betul. Insya Allah nanti di... Mas Pian, itu yang di atas Ya, coba izin Mas. gimana Mas? Mas? Yang ke atas dikit, ke Ya, atas. sebentar, sebentar. Oke. Mana Mas? Yang ke atas dikit, terus lagi. Nah, Lagi. atas lagi. Nah, itu. Hah? Yang pasal 2 itu nggak mencantumkan ini ya, untuk kenaikan jabatan begitu ya. Dia cuma untuk pengangkatan sama kenaikan pangkat. Kayaknya Mas. Jadi kayaknya kalau aku baca ya Mas ya, di sini kayaknya untuk kenaikan pangkat plus kayaknya kenaikan jabatannya ya promosi ya kayaknya ya. Coba nanti kita sambil ini ya Mas ya, sambil scroll ke bawah ya Mas ya. Jadi nanti mungkin ada apa pasal yang mengatur tentang itu ya, kenaikan jabatan nanti kita. Di sini sudah kita lihat pengangkatannya. Pengangkatan pertama dari CPNS berpindah dari jabatan lain, contoh kayak dari Paksana ya kan ke JF, dan penyesuaian itu in passing ya kalau nggak salah penyesuaian itu, kemudian promosi kenaikan jenjang itu. Kemudian, nah kita lihat nih pengangkatan pertama sama lah ya dari CPNS. Nah di sini perolehan angka kreditnya pengangkatan pertama ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas jabatan fungsional dalam masa kerja CPNS. Nah berarti kalau dalam pemahaman saya di sini berarti dia mulai dari TMT CPNS-nya ya, berarti dia dapat angka kreditnya itu bisa dihitung ya. Kira-kira benar nggak Bapak Ibu? Kalau ini kalau dari persepsi saya, Iya benar sih. benar Begitu. ya Mas ya? Oke. Tapi setelah ini ya, 1 tahun ya, SKP-nya kan Ah, 1 tahun. 1 tahun. Biasanya kan kalau masa CPNS kan ini ya setahun ya, paling lama 2 tahun kan ya. Hmm. Dan tugas jabatan, ini ruang lingkup. Nah, yang ruang lingkup ini kemarin kan kalau nggak salah sudah terbit tuh yang surat edaran PLT Kepala BKN nomor 5 tahun 2023 yang di situ ada SKHK standar kualitas hasil kerja sama indikator kinerja individu mandatori IKI mandatori. Nah, di situ di IKI mandatori di situ disebutkan tentang ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional khusus untuk kita yang jabatan fungsional kepegawaian. Ada analis, pranata, auditor, sama asesor. Itu kita melaksanakan tugas jabatannya ada 14 ini ya komponen manajemen ASN yang perlu kita ketahui. Di situ ada IKI mandatorinya. Teman-teman nanti bisa cek juga di situ IKI mandatori udah sesuai dengan perjenjang jabatan sama per jenis jabatannya. Nah, di sini konversinya kita lihat lagi yang di ayat 4 adalah pejabat nilai kinerja ya atasan langsung ya secara proporsional. Nah, kalau selama proporsional berarti nggak setahun lagi nih, berarti kayaknya tergantung bulannya berarti nih. Proporsional kan katanya. Nah, terus tata caranya, nanti kita lihat di lampiran 1, keputusan pengangkatan pertama, ada lampirannya. Nah, ini dari perpindahan dalam kelompok JF sama antar kelompok jabatan. Oh, ini yang ini ya, penyetara apa namanya, jabatan yang rumpun perumpunan ya, kalau kita lihat yang di ini, yang nomor ayat 1, nomor A nih, dalam kelompok, apa, ya antar kelompok. Rumpunan kayak ini, kalau kalau saya rasa nih, yang mau ayat 2 sama ayat 3 ini. Kalau nggak salah nanti mau ada ini ya, apa sih namanya tuh? Kalau nggak salah dulu dari Menpan pernah bilang katanya mau ada perumpunan JF ya. Jadi misalkan kayak kita nih dari analis SDM aparatur, kita bisa berpindah ke asesor SDM aparatur gitu misalkan gitu kan karena kan masih serumpun ya gitu. Nah itu kayaknya gitu sih. Itu mungkin kalau saya baca nih kayak gini. Mungkin ya kita cek lagi. Ini yang sama misalkan dari analis SDM ahli pertama misalkan pindah ke asesor SDM ahli pertama misalkan gitu kan. Ini masih dalam jenjang yang sama. Oke, angka kredit perpindahannya ini sudah ada gitu kan sesuai dengan sebelumnya berarti nggak nol lagi ya tetap sesuai dengan yang di tantangnya sekarang. Oke, perpindahan angka kredit dasar ya. Oh ini kita ngeliat dari pangkat golongan ruang terakhir jadi nggak start dari nol lagi. Jadi misalkan dia
perpindahannya sudah pangkatnya berapa nih, 3C, misalnya 3C 2 tahun, nah ntar udah ada berapa tuh tabel misalkan berapa tuh 3C 2 tahun misalkan dapat angka kreditnya. Kita lihat lagi, angka dalam jabatan pemerintahan, pangkatnya. Hmm, oh dalam waktu 3 tahun terakhir, angka kredit dasar. Yang poin 4 nih mungkin bisa sambil jadi perhatian juga nih. Pindah dari jabatan lain, pangkat tertinggi dalam jabatan administrasi. Berarti misalkan dia pangkatnya 3D. Kan 3D itu kan kalau pindah eh, apa namanya fungsional kan pindahnya ke ahli muda ya. Tapi karena dia misalkan pindahnya di Permenpan saat itu kan semua pelaksana mau setinggi apapun pangkat golongannya, dia pindahnya ke ahli pertama atau jenjang keterampilan. Kalau salah pernah saya baca gitu kan. Pasal 21 atau pasal berapa tuh di Permen 1. Nah, ini berarti kayaknya kalau ini sih dalam bayangan saya ya, ini kayaknya tuh yang di nomor pasal 4 nih definisinya apa namanya dia yang sudah pangkat tertinggi dalam jabatan administrasi berarti dia 3D misalkan pindah ke ahli tapi kan pindah ke ahli pertama tapi dia ahli pertamanya kan harusnya dapat dong angka kreditnya nggak dari apalagi udah pangkatnya 3 tahun terakhir kredit besar oke ini saya ngejelasinnya nggak cepet-cepet kan. Nah, sambil dipahami ya teman-teman ya. Gas. Ya ini diangkat dalam jabatan fungsional dan ya ada ini ada tabel ini ntar kita tabel. Oke, kenaikan jenjang jabatan setelah 1 tahun. Oh, bisa nih 1 tahun nih. Di atas golongan ruang jenjang jabatannya, pejabat fungsional dapat dipertimbangkan kenaikan jenjang setahun menduduki jabatannya. Berarti misalkan 3D diangkat ke ahli pertama, dia bisa naik ya ke ahli muda setelah minimal setahun. Ini adalah kalau ini ya, kalau dalam ini persepsi saya nih. Kalau kita baca di ayat 5, ya. Ayat 6 ini. Dilakukan setelah hukum tersedia kebutuhan sama hasil evaluasi kinerja paling rendahnya baik. Kalau tetap ada formasi, ikut hukum sama kinerjanya baik. Kredit, konversi oke, proporsional. Di sini kata-kata yang baru ini ya proporsional ya yang jelaskan banget nih. Terus Maksudnya proporsional itu kayaknya dia menghindari ini ya, bisa apa, kan ada bisa sampai 150% kan maksimal itu. itu Mas kalau nggak salah yang saya baca ya proporsional itu Kak, misalkan kita ini penilaian kinerja kan nggak setahun ya. Kalau itu kan bisa kalau kita baca di Permen 46 penilaian kinerja itu kan dapat dilakukan secara bulanan atau periodik ya periodik sama tahunan ya periodik itu kan bulanan Oh, oke, oke. triwulanan sama semesteran kan kalau nggak salah kan nah itu ini kayaknya di ini ya Maksudnya kayaknya gitu ya, gitu ya. akomodasi yang itu deh kayaknya kalau saya Oh, baca oke, di oke, sini. oke. Sip, sip, sip. Terus di sini kita lihat lagi angka kredit penyesuaian ini passing ya kalau penyesuaian ya dari setahun dihitung satu oh di oke, oke, ya, basisnya kalau dia setahun kurang berarti kurang setahun lebih oke masa kerjanya ya. Nah, nah, ini yang promosi. Nah, ini yang Mas Ferry tadi nanya nih, yang kenaikan jenjang, Mas. Tadi kan nanya kenaikan jenjang mana ini ada, Mas, di promosi ini. Angka kredit tan promosi. Oke, oke, sama ya. Di sini kata-katanya selalunya dari konversi. Kelebihannya tidak dapat dihitung untuk kenaikan jenjang. Oh, berarti ya karena kan dia start dari nol lagi kalau udah kenaikan jenjang. Oke, selanjutnya.
Tetap ya, Yaitu untuk ya kenaikan terus jenjang sebagai itu legal. pasti harus ada formasi di peta jabatan, angka kreditnya udah cukup, nilai kinerja terakhir baik, sama UKOM. Nah, ini kita melakukan UKOM, nah diverifikasi, malah ya ini prosedurnya. Kalau udah oke lulus, itu rekomendasi. Baru menetapkan kenaikan jenjang jabatan. Nah, cuman kalau nggak salah ada tim penilai kinerja ya di instansi pemerintah atau di instansi masing-masing. Nah, itu saya khawatirnya kalau misalkan dia sudah lulus apa namanya uji kompetensi di instansi pembina, tapi ternyata di instansinya itu masih ada sidang tim penilai kinerja yang bepergiakan itu mungkin ya itu yang agak itu yang mungkin yang perlu diantisipasi ya. Oh, ini apa namanya? Mungkin kalau kalau apa namanya persepsi saya nih perlu diantisipasi sama teman-teman nanti. Dan kita lihat ke bagian ketiga, pasal 12 konversinya. Oke, penilaiannya dilakukan oleh pejabat penilai kinerja atas nama kita masing-masing. Jadi dari SKP perilaku oke. Nah, ini evaluasinya periodik sama tahunan, predikat kinerjanya. Yang sangat baik, baik, cukup. Oh, oke, dikonversi menjadi angka kredit, tuangkan ke dalam. Oke, ini ditetapkan oleh ya Mbak Riris, Rajen termasuk salah satunya itu. Tapi kayaknya KJ yang ini dia, yang AJ tinggi. itu ya Mas ya, dari 3B ke 3C, apa dari 3D ke Eh, 4A gitu ya, 4D ke dan 4D bukan ini gitu ya. kan. Kalau menurutku yang promosi itu kan kayak biasanya kan yang kan ada ketentuannya kan yang di permen itu apa Mm-mm. ketentuan yang apa yang pengangkatan lewat promosi itu dia Mm-mm. misalkan punya prestasi atau apa biasanya kan itu kayak mau ke ahli utama gitu loh kayak yang Tapi Mas, kalau saya pernah baca, kalau nggak salah di Permen 41 dibunyikan pelaksana dapat dipromosikan ke ahli muda. itu Nah, ya. itu nggak bertentangan ya dengan yang dia perpindahan jabatan ya. Kita gitu langsung ke ahli muda. Itu makanya agak masih perlu ditanyakan nanti kalau ada sosialisasinya. Ini ya. Nah itu, oke. Oke Mbak Riris, ntar kita coba ini ya. Tanyakan di forum kalau memang nanti apa namanya, ya. Mbak Riris bisa ini nggak Mbak, bantuin nyatet nggak Mbak? Yang tadi udah kita bahas Mbak. Siap. Kasih ya Mbak. Oke, lanjut lagi. Di pasal 13 ya. At, tahunan atau periodik dihitung secara proporsional. Oke, jadi misalkan dia berapa misalkan satu semester ditambah lagi 1 bulan, nah berarti proporsional ya kalau kayak gitu. Oke, periodik kenaikan. Oke, periode terdekat. Nah ini misalkan periode terdekat, nah ini nanti kalau nggak salah kan wacananya kemarin dari Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian pas lagi Rakornas, itu kan kenaikan pangkat nanti mau 6 kali ya dalam setahun ya. Nah itu yang perlu diantisipasi juga nih. Berarti makanya dia dibuatin periodik misalkan kalau kenaikan pangkat sekarang ini kan Oktober nih, Oktober sama April. Misalkan kalau dia Oktober berarti kan kalau kita yang lama kan mengacu pada nilai kinerja per 30 Juni di tahun tersebut. Kalau dia naik pangkat April berarti dia pakai penilaian kinerja 31 Desember tahun sebelumnya kan. Nah, ini berarti kalau ini kan nih misalkan dia mau naik pangkat contoh misalkan udah penerapan 6 kali dalam setahun ya bahkan dia ada kenaikan pangkat di bulan Januari berarti kan kalau nggak salah harus ditetapkan paling lambat di Desember ya ya dekatnya kan periode terdekat tanpa harus menunggu penilaian kinerja secara tahunan itu juga perlu diantisipasi jadi harus lihat nah di sini menggunakan rumus jumlah bulan periodenya dikalikan koefisiennya oke nah ijazah nih tambahan 25% sesuai jenjangnya. Nah ini kemarin nggak ada sempat pertanyaan waktu acara bisa tanya kemarin nilainya gimana? Apakah harus linear dengan apa namanya?
dan jabatannya. Kalau kemarin ini ya nggak di apa namanya dijawabnya linear sih setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai kinerja ya. Kayak angka kredit ya, teman kan nggak ada penilaian angka kredit. Mungkin atasan langsung kali ya, profesor judgementnya mungkin apa namanya bagaimana penilaiannya itu emang udah sesuai sih. Kalau saya sih ini ya cenderungnya kalau memang sudah diakui secara kedinasan oleh BKN, akan dia melalui apa namanya pencantuman gelar, akan kayak gitu itu baru bisa dinilai kan 25%. Nah, kira-kira iya kayak gini ya, 5%-nya itu. Saya kalau nggak ada apa ya dari BKN-nya kayaknya nggak bisa nih. Kalau menurut saya sih, kan dia sarjana administrasi negara misalkan, tapi dia sebagai apa misalkan sebagai auditor misalkan audit kan itunya pendidikannya akuntansi kan itu kayaknya nggak itu mungkin masuknya ke tambahan mungkin atau gimana karena nggak ada penunjang lagi kan gimana nih kalau ini jadinya ini jadi catatan kalau misalkan dia nggak linear dengan tugas jabatannya karena nah, berarti kan kalau kayak gitu kendalinya ketika teman-teman ada pengajuan izin belajar nah itu berarti izin belajar tuh harus di apa tugas belajar ya tugas belajar secara mandiri tuh berarti harus ditaring tuh di situ takutnya teman-teman apa yang si GF itu mengajukan tapi malah nilai kan sayang ini sih jadi bahan catatan kita taringnya di awal ya nilainya baik ya baru bisa diakui nilai kita nah ini kenaikan pangkat dan pangkat kredit oke top ya SDK 2 tahun dalam pangkat terakhir kredit kumulatif ini kinerja baik dalam ya sama ya silakan Pak Faris Maaf Bang Pian, ya nyela sebentar. ya Kalau silakan Pak. misalkan sudah ada tim penilai kinerja itu berarti instansi pembina udah nggak berlaku lagi ya? Nah, ini gitu ya Pak, karena kan di sini sudah nggak ada tim penilaian angka kredit. Nah, sedangkan definisi kalau kita baca ya di Permentan 1, tim penilai kinerja itu mirip-mirip seperti Bapak Jakat, Pak. Coba deh Bapak cek deh. Hmm. Permentan 1 kalau saya nggak ini ya, kalau saya nggak baca ini ya, salah baca ya. Itu dia seperti fungsinya Bapak Jakat, Pak, tim penilai kinerja itu. Nah, cuman untuk angka kredit kita kan dari SKP nih, dikonversi angka kredit. Nah, ini yang menilai atasan langsung masing-masing. Kalau kita cek di Permentan 1 dan N3 ini, Pak. Oke 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 oke. Hmm. Ya lanjut lagi Bang Pian. Ya, ya, lanjut lagi ya. Nah, di sini, nah ini dalam hal pengangkatan, untuk diangkat dan dilantik, tidak diberikan KP reguler loh, sampai dengan diangkat dalam JF. Nah, ini teman-teman nih perlu diperhatikan juga di pasal 16 nih. Dia harus di JF-kan dulu, diangkat dalam JF dulu nih, baru bisa, nggak bisa diberikan KP reguler. Dia Mbak Ika. Ya, berarti memang ini, emang udah nggak ada, emang udah lepas lah ibaratnya, udah nggak ada kegiatan penilaian angka kredit lagi kan, udah murni plak dinilai oleh atasan langsung sesuai dengan cascading ini ya kinerja dan apa namanya turunan target kinerja dari atas. Oke, kenaikan pangkat melalui mekanisme oke setelah diangkat oke. Berarti dia harus diangkat dulu dalam jabatan dapat diberikan kenaikan pangkat pun yang bersangkutan tidak dapat diberikan kenaikan pangkat reguler kalau tidak diangkat dan DF. Oke. Untuk KP kita lihat sama lah ya alih utama sama seperti yang lalu dipakai presiden. Oke. Lima dia. Oke. Oke, 4 C4. Nah, ini kalau di tempat saya, Pak, tim penilai kinerja tuh masih mempercatat, Pak. Prianto, mungkin di tempat Bapak, kali ya, kurang lebih. Ini kalau di tempat saya, Pak, ya, tim penilai kinerja tuh masih seperti ini. Apa timnya tim Baper Jakat. Tempat saya ya. Nggak tahu ya Sama, kalau di tempat Bapak sama. ini. Cuman mereka nggak terlalu ngurusin kenaikan pangkat, lebih ke Tuh, memberi eh, pertimbangan ya, Mas ya.
Misalkan, nah itu apa namanya, dia layak nggak sih naik jenjang? Ketikanya itu kalau di instansi itu lebih kayak sering ngurusin non-job kayak gitu, suruh Oh ngurusin iya, apa ya. pengangkatan struktural Ini bisa kayak beda-beda ya Mas ya? Bisa beda-beda nggak sih di setiap instansi tugas-tugasnya TPK walaupun idealnya sih harusnya bukan satu? begitu. Cuman nggak tahu di instansi itu begitu sih. Nggak terlalu diurusin kalau Oh, untuk yang oke, kita cek lagi. Sama lah ya ini sesuai dengan pelimpahan wewenangnya PKN sampai dengan pangkat 4B seterusnya presiden ya kan, sama yang untuk yang teman-teman tadi, yang teman-teman ahli ya, yang teman-teman terampil saat ini oleh PPK ya, setelah mendapatkan pertimbangan oke dari PKN. Oke, malah ya selanjutnya pengusulan kenaikan pangkat. Oh, pejabat penilai kinerja menilai nggak kredit ya. Yes, ya. Pendidikannya telah menangkap kredit pada pengelola kepegawaian. Oh, yang belum memenuhi angka kredit. Oh, harus UPI ya? Harus UPI nih. Nggak bisa dong berarti kalau yang peningkatan pendidikan atau pencapaian gelar. Benar nggak? Gimana nih coba? Berdasarkan hasil kelulusan UPI. iya, Ya, Mas. tapi Terus yang rata-rata pencapaian lulus, gelar gimana? rata-rata lulus itu. Nggak pernah kalau di instansiku ya. Pencapaian gelar gimana kalau pencapaian gelar? Nggak diakui dong. Oh, ada suratnya kan dari BKN juga. Eh, ini ya, kenaikan pangkat bersama dengan kenaikan jenjang. Oke, naik jenjang dulu ya. Misalkan 3 ke 3C, 3D ke 4A. Ya kan, kenaikan jenjang dulu baru kenaikan pangkat. Ini kan kenaikan pangkat dalam lebih. Oke, oke. Tapi tidak tersedia formasi, dapat dinaikkan 1 kali. Oh ya ini. Nah, tapi syaratnya itu yang bersangkutan harus lulus UKOM. Sedangkan yang kita ketahui ya, kalau mau ikutan UKOM kenaikan jenjang tuh harus ada formasinya nggak sih? Iya Mas, betul. Nah, itu gimana kalau misalkan kayak gitu? Misalkan yang bersangkutan sudah bisa nih naik pangkat ke 3D. Nah, tapi formasinya penuh, misalkan sudah terisi dalam data jabatan. Apakah yang tetap diusulkan untuk kenaikan, apa untuk UKOM kenaikan jenjang di mana Mbak? Kayak gitu. Tetap nggak diakui? Nah, Mungkin harusnya ada perubahan persyaratan hukum ya, kalau kayak gitu. itu makanya yang agak gimana, ini kan kasihan ya teman-teman, udah angka kreditnya numpuk gitu kan, sedangkan kalau dia nanti udah naik pangkat ke yang jabatan yang lebih tinggi kan dari nol lagi tuh angka kreditnya, kasihan kan. Jadi kalau kayak gitu gimana gitu apa perlakuannya gitu, apakah dengan peta jabatan yang dengan kondisi existing yang sudah penuh formasinya, apakah tetap bisa diusulkan untuk AJ gitu, misalkan, yang jadi pertanyaan juga nih. Oke, kelebihannya oke, dari nol lagi ya startnya. Ya, siap. Ini Pak Baru ditanya gitu. Tempatnya Pak Baharudin nggak ini ya Pak, dialihkan jadi DF analis pegawaian atau kalau auditor apa sih, auditor itu ini ya, ada yang jenjang keterampilan juga ya auditor pegawaian ya? Ada. Ada ya Mas ya? Oh iya, berarti harusnya kalau nggak salah dari BKN pernah bilang ya, karena auditor manajemen ASN ini kan JF tertutup ya, harusnya bagi instansi yang masih ada JF Oh, auditor kepegawaian harus auditor beralih bukan? auditor
Auditor kepegawaian atau auditor tok? Ini Pak Barudin auditor pegawaian ya. Jadi ini jadi Japel. Ini Pak Barudin chat nih di tempat kami ada Jack auditor pegawaian formasi 2019, tapi dibebaskan karena tidak ada auditor pegawaian. Nggak dialihkan ya Pak ya, jadi ini apa namanya? Kalau di tempatku sih aku upayakan beralih ke P2 UPD jadinya. Oh P2 PD, oh iya. Nah itu mungkin Pak Barudin tadi dipertimbangkan. Udah Masih bisa nggak balik. Mas dialihkan Mas ke situ Mas? Masih bisa sih kayaknya. Bisa ya? Nah itu Pak Barudin mungkin bisa nanya sama Mas Ferry ya, mana mekanismenya tuh? Nih, oke, kita lanjut lagi. Keterampilan sudah punya ijazah atau sertifikasi profesi. Oke. Dapat angkat ke JF lalu berpindah dari jabatan lain. Oh iya, misalkan dia dari Pranata SDM Aparatur berpindah ke analis SDM Aparatur. Misalkan ya S1 misalkan. Contohnya kayak gini ya. Kita baca di pasal 20 S1. Oke. 3A dapat diangkat. Oke. Setelah mengikuti dan lulus UPI. Wah, kata-katanya UPI. Dan telah, oh nggak perlu UPI kalau dia sudah, ya angka kreditnya udah cukup untuk 3A, nggak perlu UPI. Tapi kalau masih belum 3A, harus UPI. Kalau sudah 3A, nggak perlu UPI. Pasal 2, ini kan perlu UPI kalau belum 3. Kalau belum cukup 3A, tapi kalau di angka kreditnya udah cukup 3A, dia nggak perlu UPI lagi di pasal 2. Lagi-lagi lowongan ya, lowongan jabatan. Peta pastinya nih, peta jabatan. Telah mengikuti kursus, nah, dipertimbangkan. Dia Mbak Ika, auditor manajemen SDM aparatur auditor manajemen ASN. Itu kalau nggak salah sekarang namanya ini jadi GF tertutup. Doang ada. Kalau sarannya dari Mas Ferry sih, dialihkan itu ya Mas ya, P2 UPD ya, yang masih auditor. Oke, kredit konversi selalu di acaranya ada. Oke, utama kredit 2A ke 2B perlu 15. Yang keterangan ya. 2B ke 2C perlu 20. 2C ke 2D 20. 2D ke 20. 3A ke 3B 50. Yang ahli. 3B ke 3C 50 lagi. Yang ya C ke 3D. Yang keahlian. Keterampilan sorry. Naik jenjang 15. Oke, terus sama ya kurang lebih aja dengan ini apa namanya yang lalu di sini. Kemudian yang ahli pertama juga bedanya kan kalau yang lalu kan ya garis ratu. Oke, 100 jadi keempat. Oke, sama ini. Yang pertama ke ahli muda perlu 100. Ahli muda ke ahli muda.
Utama perlu 4. Oke, oh, minimal 50 ya. 50 udah bisa nih ajuin ke, coba dia baca di poin D. Dikalikan bagi GF yang pangkatannya dimulai dari yang pertama 3B untuk naik jenjang ke ahli muda naik 50. Ya. Nah, ini yang kemarin pertanyaan yang baik kan nih. Di GF, kalau dia TB, tugas belajar, dibebaskan dari jabatannya. Diberhentikan dari jabatan. Dapat diangkat kembali setelah selesai menjalani TB. Oke. Nah, tapi Mbak Riris mungkin bisa jadi catatan ya. Ini kalau selesai TB ini perlu hukum lagi nggak sih? Ini bagaimana? Yang Mbak Riris ya, catat ya Mbak ya. Perlu hukum lagi nggak sih? Atau misalkan dia nggak ada formasi nih, nggak bisa dong jadi GS. Kan kasihan jadinya kalau dia selesai TB. Ya, Bu Soeharto, ini Bu Ati. Ya, sama. Kalau per BKN itu memang oke. Betul, Bu. Oke, diberhentikan, ditambahkan. Selama diberhentikan ya, kerjanya. Yang diberhenti, oke, yang pasal 23-nya dalam JPT, JA, Jawas, sama Japel dapat menduduki JF setelah melalui pengangkatan kembali sama perpindahan dari jabatan. Ya, dapat disesuaikan dengan jenjang pangkat terakhir paling singkat 1 tahun. Nah, ini mungkin bisa dibantu jawab nih teman-teman nih. Ada pertanyaan dari Pak Paris di kolom chat mungkin. Silakan teman-teman ada yang bisa bantu jawab. Ferry mungkin bisa bantu jawab Mas Ferry. Mas Faris ya? Ya, hanya di kolom chat. Tahuku ya, mungkin salah mungkin ya. Jadi angka penyetarannya 250. Berarti kalau dia mau ke 3D minimal kan 300 ya. Fokusnya. Gini Mas, karena ada aturan untuk penyetaraan jabatan itu dapat KP reguler sekali. Sebenarnya langsung aja kalau KP reguler kan dia nggak ngelihat ini, nggak ngelihat angka kredit. Nah, nanti untuk SKKP-nya itu muncul angka kreditnya nggak? Kayaknya nggak dimunculin kayaknya. Nggak dimunculin ya. Berarti nanti dienolkan ya. Dienolkan nanti untuk naik ke 4A berarti nunggu 100 gitu ya mungkin ya. Gue saya cek punya ini teman. Lanjut aja Mas. Oke. Mungkin Pak Farid mungkin ini kali ya Pak, bisa di keep dulu pertanyaan nanti bisa ditanyakan kali ya Pak pas lagi ada forum ya Pak ya, pas lagi ada sosialisasi dari BKN gitu kan mungkin nanti bisa ditanyakan. Dan ini kan soal teknis mungkin teman-teman dari Direktorat Jabatan ASN mungkin bisa menjawab ya terkait dengan hal ini. Oke, lihat lagi. Oh yang lalunya naik jenjang setahun minimal lulus UKOM. Oke. Nah ini kata Bu Atik 3C 2,5 ada 100 Raja KP waktu bisa. Oke Bu Atik, terima kasih. Oke, pasal 24 agrari konversi.
pengangkatan kembali MPK. Ini kayaknya ada di tabelnya ya, ini ya tabelnya, nanti lihat di lampirannya. Nah ini pasal 26, angka kredit kumulatif belum ditambah, yang belum ditambahkan ditetapkan sebagai angka sesuai dengan Permenpan 1. Oh iya, belum ditambah. Oh dilaksanakan sampai 31 Desember. Ya, lumayan masih ada waktu 6 bulan ya. Nah ini yang tadi dibilang Pak. Oh siap. Ini pasal 27 yang tadi dibilang ya. Per BKN 11 2022 sudah dinyatakan tidak mulai hari ini, mulai tanggal 27 Juni. Pak Yomo udah tanda tangan. Oke, kita lihat nih lampirannya, penjelasannya. Oh, oke, tuh ada buatin infoin lagi. Biar 1 Mei. Berapa kali nih ya teman-teman penyetaraan. Naik pangkat nggak pakai angka kredit, aduh, nyaman sekali nih. Oke, silakan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke lampiran, mungkin ada yang mau ditanyakan ya? Ada yang mau dibahas? Kalau bertanya saya mungkin belum bisa jawab karena saya juga baru baca juga gitu kan, baru dapat juga tadi dari teman waktu saya share gitu kan. Silakan Bapak Ibu. Ini kayaknya banyak banyak halamannya, banyak lampirannya ya. Ya Mas, ini kayaknya Daripada- menjelaskan ini ya, yang pasalnya tadi itu kan pasalnya nggak terlalu banyak. Ada 26 aja ya, dibanding sama yang sebelum-sebelumnya 28 malah. Hanya dijelasin banyaknya itu di lampirannya ini. Itu tadi yang dikenaikan jenjang itu dia cuman ini ya, tersedia peta ya kalau nggak salah, bukan tersedia formasi jadinya ya. Iya, tersedia kebutuhan sih Mas di peta jabatan. Namanya formasi kan pastinya di peta jabatan Mas. Ya kan? Ada budgeting sama ini kan, apa kebutuhan kan kalau kita lihat di peta jabatan kan. Ya kayak gitu kan. Pasti kalau yang diminta tuh mana nih peta jabatannya kalau misalnya dia mau ngurusin ya kenaikan jenjang. Kalau ada peta jabatannya tapi belum pernah diusulkan kebutuhannya itu gimana jadi? Ada petanya di peta instansinya itu, ada kedudukannya itu ada apa tergambar gitu di peta. Tapi dia belum melakukan perhitungan, belum mengusulkan ke Pusbin, nah ke instansi pembina misalkan belum dapat rekom kebutuhan. Ini apa namanya? Jadinya kan kalau misalkan cuma peta, dia kasih ada Pak petanya ini. Tapi belum dihitung ininya. Nah, setauku ya Mas ya, yang biasanya ya kalau yang untuk ngusulin kayak gitu seperti yang asing kemarin gitu. Biasanya tuh dimintanya peta bukan ya? Misalkan dia mau ada pengadaan dia analis pegawai nih. Mana nih peta jabatan tempat Anda, kok Anda bisa mengusulkan nih kok nggak ada. Kalau misalkan nggak ada, ntar malah jadi pertanyaan bukan sama instansi pembinanya. Atau mungkin misalkan dia mau naik jenjang nih misalkan dari pertama ke muda misalkan. Tapi di situ nggak ada tuh di satkernya, dia cuma pertama semua, nggak ada mudanya gimana? Kalau nggak jadi pertanyaan nanti sama itu BKN-nya. Kalau menurut saya ya, peta itu artinya mencantumkan kondisi budgeting-nya sama formasi. Berarti kan tetap harus dari ini. Kalau yang ini barusan dikirim sama Pusbin yang punya Pemprov Gorontalo itu usulan
Jadi udah dapat rekomendasi kebutuhan JF kepegawaian di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Itu peta jabatannya di sini. Dia cuma menunjukkan ada kepala badan, struktur lah intinya. Kemudian ada kelasnya di bawah nama jabatannya itu. Kemudian yang fungsional itu ada budgeting, kelas jabatan, kemudian apa ini? Ada BPK, ini apa ini? Nggak tahu singkatannya ini apa ini. Ini baru aja sih Mas, tadi sore baru di. Ada isiannya kan Mas? Formasi dan budgetingnya. Saya share ke Mas Pian aja mungkin ya. Saya juga bingung ya jadinya itu. Ya, kalau tahu, iya Bu, peta ini kan nanti kan kita update ya, misalkan udah ada penetapan informasinya, itu baru kita update juga di peta gitu. Soalnya kalau di tempat saya Mas, diminta tuh yang namanya peta jabatan tuh setiap untuk urusan apa, misalkan mau naik jenjang mana petanya gitu, ditanyain. Nggak tahu deh, mungkin di setiap instansi beda kali ya, juga nggak paham tuh. Kalau di aku sih ini sih beda juga ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu kita lanjut lagi ya ke lampirannya, lumayan banyak lampirannya. Ini baru halaman berapa? Baru halaman 21 dari 66. Ya. Lagi tata caranya pengangkatan pertama, persentase kesuksesan pendidikan kinerja selama CPNS. Oke, proporsionalnya, oke, contoh. Oke, nah ini kita lihat contohnya. PDP Maret 10 bulan ODP 10/12 dikali 12,5 angka kredit dasar ya. Jadi dapat 2 bulan sisanya. Baik, jadi 0,42 ditambah 2,68 aja sih kalau di jumlah. Sama aja jadi 12,5 gitu. Sama Mas 12. Ini cuma dipecah aja 110 sama satu lagi. GT-nya 10 sama sisanya di Satker atau GT. Ya sama sih. Berarti kita patokannya ini ya, angka kredit dasar ya, bukan angka kredit yang 150% itu ya. Tuh. Guru kita, nah mereka itu. Oke, kita lanjut lagi yang perpindahan dari jabatan lain, JF ke JF. Dari ASDMA pindah ke asesor. Madya pindah ke analis pegawai ASDMA Madya pindah ke Madya. Oh, tetap ya, nggak berubah sama tadi penjelasan. Dari GA ke JF. 3A kepangkatannya 3 tahun 5 bulan diangkat ke dalam G. Pangkat dari 4 itu dari 100% kali 12 3 tahun 3 tahunnya yang 3 12,5 dikali 3 dapat 5. Sisanya 5 bulannya dikali proporsionalkan di per 12 kan dikali 12,5 dapat 5 ditambah. Oke, angka kredit dasar golongan ROM 3A ya, clear ya ini ya. Kita melihat angka masa kerjanya berapa tahunnya itu dikalikan dengan 12,5-nya tergantung jabatannya, sisa bulannya di per 12 kan proporsional dikali
12,5. Lanjut. Yang nomor B, Japel 3A pangkatnya 2 tahun. Di 3, di angka di atas akhir. Satu. Versi step itu pasti 0 ya. Ada kredit dasarnya ya. Jawas pindah ke JR. Dari 100 kali 2. Karena dia 2 tahun. Ya. Ya, dia 100. 150. Nah, 5 dia 100. Dia 100. Hingga selama 2 tahun. Oke. Ini kira-kira teman-teman ada yang ini nggak? Ada yang mau jadi bahan catatan nggak untuk ini? Buka kreditnya. Mungkin bisa sambil dibaca ya teman-teman ya. Yang untuk poin B ini nomor 1. Pindah ke jenjang golongan ruangnya. Oke. Angka puncak. Nah, ini 3D. Oke. Jawa 30 tahun. Ya. Ini dari tahun tiganya ini ya. Kata 4. Dari mana ya 3 ya? Saya lupa nih. Kan masa kerjanya 6 tahun. Kalau masa kerja kepangkatan bukan 4 tahun ya, berarti lebihnya harusnya 2. Ada lebihan 3. Gimana nih Bapak Ibu? Yang nomor 2 ini. Angka puncak dalam penjelasan administrasi. Silakan ada yang mau ini. Brainstorming mungkin silakan. Ya dari mana ya? 25 kali 3. Kan 6 tahun kan? Enggak 6 kah harusnya? Kan? Pak Edi, silakan. Monggo, monggo. Dari apa nih Pak? UTM, Universitas Trunajaya Madura bukan Pak? Ini mungkin dari bahan ini ya, Mbak Riris ya, yang nomor 2 ini dapat 6, 3 ini dari mana ya? Ini bukan yang 6 bukan ya? Kan dia 6 tahun ya? Gimana ya? Nggak salah baca ya? Sini harusnya dapatnya. Wah, gelap. Siap.
Catatan aja Mbak Riris. Itu 175 ininya ya, bawaan dari penyetaraannya ya, bukan Nah itu Mas, ke dalam 100 jabatan kali kepala 25 ospek. ya kan. Enggak, 175 ini apa ini? 175 dari mana ini? 175 ini. Hmm. 175 itu diperoleh dari 100 ditambah 75. 100 itu kan kalau 3D, dia kan pangkatnya 3D. Angka kredit dasarnya kan 100. Nah, dapat tambahan 75 itu diperoleh dari 100 dikali 25. 25 itu kan dia ini ya penyetaraan. Nah, ini makanya bingung juga nih Mas yang ini nih. Mau ditanyakan juga nih nanti nih 100 kali 25. Apa mungkin sudah 3 karena dia sudah muda ya? Ya nggak sih? Kalau muda itu kan harusnya 100 ya? Oke, siap. 25 dari prediksi. Ya, siap. Nah, ini Mbak Anggi yang 3 ini dari mana ya? Aku ini ya nggak paham ya. Kan 6 kah ini harusnya? Kan 3. Kayaknya ini apa nanti dibuat ini aja dicatat dulu nanti mungkin sama Mbak Iris nanti. Dan ini nanti masih bingung nih. Selanjutnya yang nomor kebutuhan angka kredit untuk kenaikan jenjang ke angka 200. Ya 200 dikurangin 175 jadi ya, harus setahun dulu dalam minimal baik baru. Nah ini yang kemarin yang jadi pertanyaan. Diangkat dalam BF ahli pertama. Pangkatnya sudah 3D, seorang pelaku. Kerja 3 tahun. Nah, kredit. Nah, untuk naik jabatan ke ahli muda, dia harus setahun dulu, minimal baik, tersedia kebutuhan, lulus UKOM. Ke kreditnya, 25 ini ahli muda. Panggi bilang. Terus 3, karena dia sudah 3 tahun, ya kan? Nah, ini baru benar. Nah, tadi itu 6 dari mana ya? Saya dapat 100, dapat nilainya 7. Nah, ini kalau ini masih bisa lah, ini nyambung. Karena tadi itu yang 6 tuh, saya nggak dari mana itu. Selanjutnya nomor B, 13D. Nah, ini 100 diperolehnya dari 100 diperoleh dari 5 muda 100% kali 5. Oke, kali 3 karena dia sudah 3 tahun. Kepangkatannya 4 tahun ya. Oh, pangkat puncak kali-kalikan 3 karena merupakan pangkat puncak dalam. Kalau yang tadi kok 6 ya, saya masih ada yang tadi dulu. Oke. Di sini selanjutnya 3 CS2 4A. Ya, 5. Oke. Oke. Keterampilan dan keahlian.
Ah, ya. Penyesuaian atau penyetaraan. Oh, pangkat dulu baru pengajuannya dengan pangkat terbaru. Jadi misalnya naik ketiga. Libatkan dulu sama masa penyesuaian. Berarti harusnya disesuaikan dulu. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Pian. Halo, Waalaikumsalam Pak Jul. Udah sampai mana nih pembahasannya nih? Aduh, sudah jauh Pak. Dia perlu Pak Jul nih sebagai salah satu yang apa nih namanya brainstorming kita nih. Ini agak ada beberapa yang mengejutkan ya isinya ya. Iya, banget banget Pak. Ini apa ya, kita sisir dari atas tuh banyak banget kayak proporsional, kemudian ada angka kredit dasar segala macam, apa ya, Ya. istilah-istilah baru gitu loh, Pak. Yang eh ya mungkin kalau kalau sudah dijawab ya mohon maaf saya sedikit mengulang. Eh, di yang saya lihat ini ada kan kemarin waktu Permenpan 1 muncul kita prediksinya kan pelaksana ketika perpindahan masuk ke fungsional masuknya pertama kan apapun pangkatnya. Tapi ternyata setelah muncul peraturan BKN ini eh, iya memang tetap dalam posisi pelaksana itu ke pertama, tapi kalau dia sudah golongan yang tinggi tetap ada angka kreditnya bahkan setelah kenaikan jabatan. Ya, betul Pak. Jadi nggak serta-merta dia dapatnya angka kredit ke nol gitu kan, dia dapat angka kreditnya Iya, sesuai dengan berapa pangkat dia menduduki di pangkat tersebut kan, berapa lama gitu kan. iya. Tapi Kemarin. itu tidak terjadi kepada pejabat fungsional murni. Ya, Oh ya iya, mohon maaf kalau kita masih masih menggunakan istilah pejabat fungsional murni dan iya, iya. eh, yang penyetaraan sama perpindahan ya. Heeh, Nah, itu betul. jadinya kan kalau yang jadi pejabat fungsional murni ketika dia pindah jenjang, naik jenjang itu betul-betul reset dari nol. Tidak Jadi kalau sama yang seperti yang pelaksana ini dia perpindahan. khusus ya Pak ya berarti ya, dan Hmm, kita yang murni. iya, Ya Pak Jul, ini kayaknya ntar bisa di ini ya Pak ya, kita tanyakan lebih lanjut ya kalau ada forumnya Pak ya, kalau ada iya, sosialisasi dari BKN atau mungkin dari mana nanti kita bisa tanya ya, lebih lanjut siap. lah. Ini kan kita baru ini nih, apa namanya, ngulik-ngulik nih, kita lihat nih, kita cek gitu kan, seperti ini, apa namanya, penjelasannya gitu kan. Ya, ya, ya. Silakan Pak Jul, nanti kalau memang ada yang mau di brainstorming ke kita boleh Pak, dengan senang hati. Saya juga takutnya kan persepsinya ada yang salah nih gitu kan, nanti bisa kita apa ya namanya saling tukar pendapat lah. Di sini juga tukar pendapat ada. Ya, yang saya lihat untuk pejabat fungsional murni itu tidak banyak perubahan, Pak ya. Ya betul Pak. Kita tinggal mengurangi angka kredit dasar ya. Basisnya di Walaupun situ aja sih, riset prima walaupun lagi. walaupun istilahnya bolak-balik integrasi konversi yang sebenarnya saya juga belum terlalu paham yang mana integrasi yang mana konversi. Apakah integrasi itu yang versi yang arsiparis dulu, konversi yang versi kita Widya Suara, kan? Kan dulu kan dibedakannya seperti itu. Integrasi itu yang menyatukan SKP dengan angka kredit dengan butir-butir kegiatan, kan? Dengan Iya, penilaian butir kegiatan itu integrasi dulu namanya. Tapi kan setelah peraturan BKN 11 eh, semuanya jadi integrasi seharusnya kan? Semuanya jadi iya, integrasi, bukan bukan konversi lagi. Tapi eh, belum banyak instansi yang sempat membuat integrasi itu. ya udah keburu ini lagi apa ya, turun Udah lagi keburu terbit lagi Permenpan 1. Permenpan 1 lain lagi ininya modelnya kan. versi mintanya di permintaan satu ya Pak ya. Iya. Dan yang paling saya khawatirkan di peraturan BKN 1 ini pejabat penilai kinerja yang menetapkan angka kredit. Nah itu Pak, jadi gimana ya Pak ya, karena kan yang kita ketahui ya, yang namanya SKP itu kan merupakan turunan target kinerja dari
organisasi maupun atasan langsung, bukan? Seperti itu ya, konsepnya kan seperti itu kan. Iya, Takutnya yang saya khawatirkan misalkan Pak Jul sebagai WI, saya sebagai SDMA misalkan. Saya iya. nggak terpenuhi nih target saya membuat informasi jabatan sebesar 50 dalam tahun 2020. Dinilainya kurang dong kayak gitu. Jadi nggak dapat angka kredit untuk naik pangkat jadinya kayak gitu. Jadi gimana dong yang perlu gimana ya? Profesional judgment sih. Profesional atasan langsung yang harus di jadi ini ya kalau menurut saya sih gitu. Oke, Bapak Ibu kita lanjut lagi ya yang oke. Iya benar Mbak Ricis. Yang nggak ada izin mandatori kayaknya beberapa instansi pembina lagi bikin mandatori ya Mbak ya. Batasi. Oke. Ya untungnya sih JF analis aparatur ya beserta yang lain-lain udah ada di mandatorinya, jadinya nggak pusing. Nanti kita sesuai ruang lingkup aja. Selama ini kan udah sesuai ruang lingkup ya. Oke, kita lanjut lagi yang poin D, diangkat dengan penyetaraan. Jadi 2 tahun pengangguran. Yes. Dapat 176. 176. Oh, Ramadan. Apa enggak? Oh, kalau penyetaraan ini kayaknya udah ada angka kreditnya sendiri ya. Tabel atau gimana ya mungkin ya. Paham nih kalau yang penyetaraan. Udah dapat segini, dapat 76, dapat 14. Oke, yang ini promosi, yang kenaikan jenjang. Minimal 2 tahun ya. Dalam Oke, 150%. Predikat kinerja sama. Nah, ini juga yang baru Pak Pian. Mohon izin kawan-kawan kan. Siap. Ketika dia ditugaskan di luar jabatan fungsional, baik itu tugas belajar maupun penugasan pada jabatan administrasi, itu tetap mempunyai angka kredit yang bisa dikonversikan ketika dia kembali. Ya, benar Pak. Tadi kita baca sempat ada sih kalimat seperti Ya. itu. Hanya ya itu jadinya Pak, ketika dia ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja dan aturannya rigid seperti ini susah dipahami, sangat-sangat memungkinkan orang asal-asalan Menetapkan dapat apa ya Pak ya jadinya ya. Berarti ini dong Pak, kalau menurut saya ya harus ada semacam tim di instansi pengguna ya, atau instansi pembina mungkin untuk memverifikasi atau validasi lagi kali ya capaian angka kreditnya mungkin. Kira-kira seperti itu nggak? Iya Berarti perlu Pak, tapi masing-masing unit nggak sanggup kerja, Pak instansi pembina Pak mengawasi seperti itu Pak. Karena persepsi di daerah itu kan sebenarnya tim penilai kinerja selama ini kan masih tim Baperjakat seperti yang Mas Anto bilang di awal ya Mas. Benar. Jadi memang harusnya nanti setelah berubah peraturan sebenarnya sejak yang munculnya Permenpan 6 tentang kinerja itu seharusnya memang tim penilai kinerja itu udah ada tim lagi, udah ada tim tersendiri lagi untuk penetapan angka kredit ini karena nanti kan ditetapkannya oleh TPK dan itu memang nggak bisa kalau langsung yang tadi dibilang yang sebenarnya nggak punya background untuk perhitungan ini tiba-tiba harus mengkonversi angka kredit kan dari predikat kinerja SKP dikonversi ke angka kredit kan memang harus ada tim sendiri nih cara kerjanya. Berarti dari atasan langsung Mbak, taruhlah misalkan kepala subbagian saya misalkan nih Mbak ngasih nilai ya
dia 100 misalkan dapat 12,5 misalkan. Itu misalkan ya sebagai ahli pertama misalkan gitu. Iya. Yang kita terima itu kan SKP ya. SKP itu SKP akhir tahun itu kan akhir tahun ada predikat kinerja kan. Predikat kinerja itu kan yang nanti akhirnya dikonversi ke dalam angka kredit. Nah, pengkonversiannya itu kan yang memang nggak bisa langsung ditetapkan dari baik kan ada formnya khusus ya kayaknya tadi saya sempat lihat lampiran Iya. itu cara konversinya itu tadi. Ini yang contoh kayak yang pengawas ke ahli media ini tahun 1 bernilai sangat baik, tahun 2 bernilai sangat baik. Ya kalau promosi harus sangat baik ya Mbak ya. Promosi ini. Iya, karena promosi soalnya. promosi ya. Jatuhnya promosi. Bahkan tadi ada yang administrator ke ahli utama ya. Ini baru Luar juga ya biasa. berarti ya, maksudnya promosi Iya. lewat predikat kinerja ini ya. Iya, promosi sudah ada dari 2019, tapi Ya, memang belum ada ininya Pak. rinciannya tidak ada. Iya, rinciannya tidak ada. Yang ada rincian itu cuma promosi JPT ya. Iya. JPT ke utama. Jadi gini Mas, kemarin tuh waktu acara Kemenpan RB itu untuk kenaikan pangkat atau jenjang promosi tetap melalui UKOM. Jadi kalau dulu kan cuma JPT dan JA, ke depan itu JF juga bisa. Jadi itu juga tetap harus UKOM. Nah sekarang kan yang lagi viral itu kan tidak ada lagi UKOM in passing. Ya, jadi semua pakai jalur kenaikan jenjang, pakai penetapan formasi. Nah, saya tanya, kalau caranya Menpan seperti ini, waduh, kasihan Mas. Saya bilang gitu, itu Mas Beni ya, sama Mas Tamzil itu yang kemarin itu kan. Jadi dia 2 orang ini konsultan Kemenpan RB yang menangani khusus JF. Lalu saya bilang gini, solusinya apa dari Menpan kalau memang semua harus pakai penetapan formasi gitu kan. Karena kan ASN itu banyak di daerah, di kabupaten, kota. Mohon maaf nih Bu, Pak, saya lagi nggak enak tenggorokan jadi agak ini gitu. Nah, terus mereka bilangnya nanti ke depan itu Menpan akan menciptakan aplikasi. Sama seperti BKN, Oktober nanti kita semua akan launching pakai SKP aplikasi. Semua by aplikasi, Menpan pun nanti pakai aplikasi juga untuk kebutuhan kenaikan jenjang itu. Jadi nanti terintegrasi, mungkin ke isi ASN juga terintegrasi. Tahun depan, awal tahun itu akan mulai 6 kali kenaikan pangkat. Kan selama ini kita kan kenaikan pangkat cuma April, Oktober. Nanti 6 kali setahun gitu. Ya, Jadi saya juga sempat dengar itu. Betul. Gitu Mas. Jadi kita tuh memang harus sering konsultasi dengan Menpan. Bahkan saya mohon maaf waktu di webinar kemarin itu juga saya tegur gitu kan orang Menpan RB kenapa lama dibales, Japri malah nggak dibales, kalau kita ke sana juga ditolak kan gitu. Seperti ada Bagus Bu. Powernya terlalu berlebihan gitu. Sementara bahkan yang saya ungkapkan yang selama ini mungkin saya banyak protes di grup ini gitu kan, bahwa seluruh instansi pemerintah yang menangani SDM itu disatukan, ya kan? Jadi nggak perlu pecah-pecah LAN, terus apalagi Menpan, BKN itu bersatulah kalian semua gitu. Jangan jadi korban kita semua ASN, nggak bisa begitu. Kapan mau majunya? Kasihan guru-guru, dosen-dosen, bahkan terus terang seluruh tenaga pendidik itu mereka kasihan Mas di daerah itu terpencil itu kasihan gitu, tendik-tendik itu kan, saya udah bilang itu terus terang itu kalau ada presiden ke depan itu satukan semua guru di satu instansi pemerintah, jangan dipecah guru-guru itu, ya, mulai dari Kemendikbud beda honornya, beda insentifnya, Pemda juga beda, Kemenak apalagi miris banget guru-gurunya itu, jadi kasihan gitu, mereka jam kerjanya sama, ngajar. Ya sampai terus terang masalah SKP saya langsung ke Pak Aba sebagai itu SDP-nya itu saya bilang, Pak Aba tolonglah bilang sama deputi atau langsung menterinya bilang SKP itu jangan beda format mulu, disuruh kita
kan kalian tuh semua Menpan nggak punya kaki tangan gitu kan. Kalau kita di daerah itu banyak satker kami gitu kan. Kalian tuh kliennya ASN gitu. Kalau kita kliennya umat. Klien kita tuh orang-orang, ya kan? Kayak Kementerian Perhubungan itu banyak kliennya. Kementerian apalagi pariwisata apalagi kayak gitu-gitu. Jadi ya kalau disamakan semuanya ASN itu harus by SKP, kita habis waktunya buat ngurusin administrasi doang kan, kasihan gitu. Gimana mau outcome-nya di mana gitu kan. Itu yang pertama. Yang terakhir itu saya bicara tentang tubel itu yang saya sangatkan, kok kenapa itu PP yang dibilang Mas Pian kan kemarin kita kayaknya Pak siapa itu yang di IPAKRI itu loh, yang BKN, orang BKN kalau nggak salah ya Mas Pian. Ya, ya, Mbak. Itu PP 11 2017 ada klausul pasal sekian bahwa tidak diberhentikan JF-nya, itu PP 11 2017. PP itu di atas Permenpan, tapi Permenpan sendiri malah diberhentikan, apalagi di KBKN ini malah diberhentikan. Wah, itu rame itu. Orang mau naik kelas ya, ibaratnya orang mau S2, mau S3 lanjut lagi gitu kan. Ya males lah. Karena apa? Karena diberhentikan JF-nya, udah gitu. Kalaupun misalnya udah lulus wisuda terus dia harus nunggu formasi Menpan. Kalau enggak ya dia enggak diangkat dikembalikan lagi ke JF kan. Aduh, itu namanya menyusahkan itu. Gimana Indonesia mau maju? Bahkan saya bilang sama Pak Abad, kenapa Menpan setiap tahun itu, apalagi katanya isunya tahun ini 1 juta CPNS ya, mau di rekrutmen. Terus kita yang lama-lama nggak dibina gitu, dibinasakan lama-lama rasionalisasi ya Pak. Saya langsung bilang gitu. Saya orangnya sering protes Pak. Sampai Pak Agung itu tahu gitu, wah ini orang Kemenak nih namanya Ika ini emang tukang protes, biarin gitu. Terserah mau ngomong apa, yang penting ini kan demi kita semua gitu kan, bahwa Menpan itu setiap tahun rekrutmen ribuan anak baru gitu, tapi yang lama-lama ya mungkin memang benar nanti BUP pensiun minimal ya maksimal 50 ya usianya kayak gitulah. Terus yang di BPK semuanya, yang di pusat-pusat semua salah satu udah di itu kan yang penilaian kompetensi pemetaan di BKN pusat ya Mas Bian, udah ya? Ya kayaknya udah sih. Nah, sampling, ya kan sampling. Kalau ke KL itu sampling. Nah, ya? iya itu kan isunya buat KL tuh IKN ya, katanya ini kalau optimal langsung ke IKN gitu. Isunya begitu. Saya khawatir sih cuma satu. Khawatirnya ya itu dirasionalisasi yang belum optimal itu gitu. Besar-besaran karena memang sekarang ini kan ya ampun, orang mau ke Madya, orang mau ke ahli muda itu sulit. Karena apa? Masalah formasi Menpan ini mereka nggak siap dengan aplikasi, harusnya mereka harus terbuka dengan aplikasi itu. Saya udah bilang gitu waktu itu sama Menpan, cuman ya Mbak ini sedang diproses kata aplikasinya. Jadi setiap satker itu udah bisa mengakses itu katanya. Jadi nggak perlu susah-susah lagi kayak sekarang. Sekarang orang paknya udah memenuhi, nggak naik-naik ke jenjang berikutnya. Kan kita yang diserbu tuh analis kepegawaian kan, analis SDM semuanya itu bagian kepegawaian diserbu sama teman-teman, dipikir kita nyusahin padahal Menpannya kira-kira gitu. Oke gitu ya kira-kira ya. Selamat malam semua. Terima kasih. Baik, luar Terima biasa. kasih Bu Ika. Mantap nih. Baru kali ini dengar suaranya Bu Ika, tapi masih merdu ya suaranya. Aduh, bisa aja. Pokoknya gini Mas Pian, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Itu jangan sampai keluar gitu ya, sampai mohon maaf nanti kan akan IPAKRI udah bubar ya, ganti lagi namanya ikatan apalah itu ya. Pokoknya gitulah ya. Bisa disuarakan ya sama ini organisasi profesi kita yang baru, nanti mudah-mudahan bisa dituangkan lah. Ya pokoknya intinya jangan bubar lah nih, Telegram bagus banget gitu ya. Kira-kira alhamdulillah Mas Bian juga terima kasih banyak share itu masalah ya peraturan lah, ya webinar. Alhamdulillah tuh ya saya sih sedikit banyak mengikuti gitu, tapi kadang-kadang ya nggak lihat juga gitu Telegram karena banyak urusan yang lain gitu ya Mas ya. Nah, gitu. sama-sama ya, pokoknya partisipasi dari teman-teman lah itu yang bikin Iya, ya semangat untuk sharing gitu.
Oke, kita lanjut lagi. Yang saya tanyakan ini Mas Pian, ke depan Hmm. ini kan kita semua by SKP aplikasi Oktober ini. Nah, itu kan untuk SEBKN yang untuk penilaian kinerja kita nih, yang kepegawaian, itu kan pakai apa tuh yang dibilang Baris tadi, IQ mandatori ya? Mandatory. Nah, itu ada berapa tuh? Ya, itu aku lihat itu evidennya laporan dokumen. Nah, ini kan jadi nggak ada lagi kayak kita per KBKN 7 2015 kemarin yang analisis kepegawaian tuh. Nah, semuanya iya pakai laporan dokumen semua nih. Nggak ada evidennya. Misalnya apa gitu, matrik atau apa, atau ini berita acara. Nggak ada dokumen sama laporan. kalau itu Mbak Ika bisa ngecek di itu Mbak, di apa link yang di SE5 juga tentang standar kualitas hasil kerja Mbak. Jadi di situ disebutkan misalkan nih kayak saya, misalkan saya ngerjain bikin informasi jabatan. Nah di situ disebutkan ruang lingkupnya kan penyusunan dengan kebutuhan ASN. Nah di situ untuk analisis jabatan outputnya berupa informasi jabatan per jabatan, udah itu aja. Ya, kalau kita kan bikin informasi jabatan sesuai dengan formatnya Permenpan 1 2020 ya udah itu aja udah dapat dinilai sebagai hasil capaian kinerja kita Mbak, gitu sih kalau saya. Bisa cek di SKHK-nya share dong. Aku tuh lupa deh. Itu sama sekalian sama buktinya ya Mas Pian ya? Nah, ya betul. Kalau contohnya enggak, cuman di situ disebutkan misalkan kayak Mas Ferry atau Mbak Ika misalkan lagi kayak saya misalnya seperti saya ini bikin informasi jabatan sebagai ruang lingkupnya analisis jabatan atau mungkin bikin ABK, itu udah hasilnya berupa formulir ABK, berupa formulir informasi jabatan, udah itu dapat dinyatakan sebagai hasil capaian kinerja kita. Itu kalau saya baca ya di SKK itu. Oh gitu, baik. Tapi kalau saya cek di aplikasinya itu suruh input juga bukti kayaknya Mas. Iya. Itu hasilnya berupa project kita kan. Capaian kinerja. Iya. Oh ini ya, kalau apa namanya, kalau masih bingung ya, coba nanti kita cek lagi di SE5 ya. Ya mungkin setelah ini, Mas, setelah ini banyak tuh KL, kementerian, lembaga, badan, semua itu pada berbondong-bondong tuh BKN akan jadi narasumber karena keluar perka ini kan. Oh iya. Pasti ya, sama pasti Direktorat Jabatan ASN nih. Share ke grup ya Mas ya, misalnya ada undangan BKN dari kementerian mana, share aja ke grup ini, kita masuk aja gitu Zoom. Gitu, gitulah. Ya, makasih ya Mas Biar semuanya, terima kasih. Kita lanjut lagi ya, ibu teman-teman. Nah, di sini ini yang udah ya tadi. Nah ini pengawas K5 dia tadi kan ada pertanyaan sangat baik. Nah kalau yang kita ketahui kalau promosi kan harus sangat baik ya nilai kinerjanya. Iya. Setelah dia dapat 150%. Ini kan di A5 dia, di A5 muda ya kan, jadi 100 kali 3.500, 2 tahun dapat ditambah 100. 12,5 berarti kurang dikit lagi, kurang 78,5 untuk 300 ya. Kalau nggak promosi itu kita nggak bisa ya dapat sangat baik ya. Kalau bukan lewat. Bisa aja sih kalau. Bisa saja. Ya kalau emang atasan langsung. Ini sangat baik ketika dia masih di dalam jabatan administrasi. Jadi memang penentuan kriteria predikat sangat baik ini memang harus benar-benar dijaga ya. Iya, karena di instansi itu udah pada ngincer semua ini sangat baik ini. Ya, sementara kan itu belum ada sebenarnya dari Permenpan 6-nya itu kan mereka belum menyiapkan aturan perhitungannya. Waktu itu ada surat edaran, pernah ada surat edaran perhitungan rumus kalkulator yang saya pernah share juga Mas Pian waktu itu tentang surat edaran perhitungannya itu yang kalau misalnya untuk kategori instansi ini predikat sangat baiknya harus berapa orang. Iya itu yang nomor 3 atau kurva ya. Iya, harus berapa orang. Kalau distribusinya kan? Iya, distribusinya. Nah, itu kan sebenarnya SE itu kan sebenarnya aturan transisi aja. Mereka harusnya menyiapkan lagi aturan yang terkait distribusi predikat kinerja ini. Kalau enggak ya udah semua akan berlomba-lomba pasti jadi sangat baik. Sedangkan capaian kinerja organisasinya malah baik. Ya kan nggak masuk akal. Ya, capaian gitu kinerja loh. organisasinya aja hanya baik, tapi semuanya berlomba-lomba untuk sangat baik. Memang atasan langsung sebagai pejabat penilai kinerja ini memang pemahaman tentang distribusi kriteria predikat kinerja ini harus sangat mendalam memang. Jangan sampai nanti
ya udahlah kasihan nih mau naik jenjang nggak cukup angka kreditnya, kita kasih aja nih tahun ini sangat baik. Bakal begitu sih saya yakin. Iya, itu. Ada mau ditubalkan menjadi kurang apa sih? Nah, iya karena memang di surat edaran itu ada ketentuan kalau misalnya hanya baik untuk unit kerjanya atau instansinya harus ada di situ loh, harus ada yang Harus predikat ada, kinerjanya. Iya betul. Sedangkan harus yang ada yang kurang bersangkutan, baik, kurang. Harus ada sedangkan yang yang bersangkutan kurang. mau naik pangkat gimana tuh? Nah, berarti apa yang ditumbalkan ini gantian dulu ya, karena belum mau naik pangkat, kamu dulu aja kita tumbalin kurang baik. Kan kayak gitu. Padahal kalau suatu saat dia pindah, perpindahan ke jabatan fungsional masih dilihat track record-nya. Betul Pak. Sedangkan pas nanti pejabat fungsional itu juga kan dilihat lagi predikat kinerjanya. Bisa dievaluasi selama 6 bulan kalau ketentuan di Permenpan 6 itu. Kalau misalnya dia predikat kinerjanya kurang. Jadi memang predikat kinerja Debatable ini ya? iya, betul. Jadi predikat kinerja ini nggak bisa main-main karena memang hal yang apa ya, cuman gini doang nih, paling gitu-itu juga. Udah nggak seperti itu lagi pemahamannya. Udah beda Nah banget. iya benar nih kata Mbak Riris. Mbak Riris bilang benar memang. Karena pas saya coba-coba masukin suksesi memang ke kuadran, semuanya jadi di kolom 9. Di nine box-nya semuanya jadi di kuadran 9. Semuanya siap jadi suksesor. Berarti udah terbaik semua itu, Mbak. Iya, makanya. Kalau kuadran 9 berarti nggak ada yang harus diklat lagi. Nggak ada, Pak, benar. Pinter Udah semua. tinggal menunggu aja, Pak. Menunggu. Nunggu pelantikan aja. Iya, betul, Pak. Soal aplikasi e-kinerja BKN ini juga ada beberapa di chat kan. Predikat untuk aplikasi e-kinerja BKN ini juga saya sudah sempat kasih masukan kebetulan kan provinsi kami kan pilot project kan yang kemarin sama beberapa instansi yang lain. Jadi harusnya memang di aplikasi e-kinerja BKN ini nanti udah harus ada lagi yang sistem tambahan pengembangan sistem yang memang langsung mengkonversi gitu ya. Langsung mengkonversi mungkin dengan format yang sudah di-share BKN ini kan ada format nih. Saat predikat kinerjanya ini, jadi kita udah nggak repot-repot lagi harusnya. Oh ya udah, berarti angka kredit yang didapatkan segini. Predikatnya kinerja harusnya kan gampang Langsung sebenarnya dari ya Pak. kinerja. Dengan Iya, kemungkinan sebenarnya kemungkinan ya, harusnya ya. Menghindari penyalahgunaan. Betul. Apalagi Jadi sampai cetak ininya ya, cetak. iya, jadi memang sistem ini sebenarnya kalau dikembangkan lagi bagus. Bagus dalam artian ya mempermudah kita kan, karena itu udah rumus kok. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau misalnya predikat kinerjanya baik ya berarti nanti udah angka kredit yang didapat segini udah dibuat sesuai format yang ada di surat BKN ini. Mudah-mudahan seperti itu sih. Ya, mudah-mudahan. Ya, khawatirnya kayak gini balik lagi ke manual, pakai lagi deh kita. Ya betul. Terus tadi saya baca sekilas, tapi saya juga belum ini sih, kalau belum maksudnya belum mendalam juga. Kalau itu bisa kita nggak perlu nunggu ini kan. Nunggu apa Mbak? Mbak. Evaluasinya itu bisa berperiode gitu ya untuk evaluasinya. Jadi kalau angka kreditnya sudah mencukupi di periode pangkat terdekat Oktober misalnya, ya udah bisa langsung mengajukan angka kredit. Kemarin saya sepemahaman saya, oh berarti lihat predikat kinerja tahunan aja kan, saya mikirnya gitu, lihat predikat kinerja tahunan aja. Tapi ternyata kan lihat predikat kinerja pas per periodenya, misalnya dievaluasi setiap bulan, misalnya bulan Juli. Baik, udah cukup. Juli sudah cukup angka kreditnya, ya berarti bisa naik pangkat di Oktober, misalnya gitu kan. Lagi ada wacana 6 kali, wah itu udah repot lagi nanti gimana tuh, harus bener-bener dicek-cek lagi tuh. Kebayang dong kayak gimana coba instansi pembina uji kompetensi pada mulai bintang segala macam. Pangabut udah. Tapi secara umum, Bu siapa sih namanya Bu? Anggi. Bu Anggi, secara umum ketika semua JF ini sudah naik jenjang, itu kan mulai dari nol. Iya betul. Ya, kecuali tadi JF hasil perpindahan yang seperti tadi golongan 3D pertama kan, ya, itu kan dia punya angka kredit bahkan setelah naik jenjang lagi kan. Iya betul. Nah, ya jelas orang-orang perpindahan akan mempunyai karir yang lebih bagus daripada JF murni yang sudah ada sekarang ya.
Pokoknya kita kategorikan semua yang ada sampai sekarang itu adalah JF murni. Mau masuk dari mana dia, karena dia sudah masuk di JF sekarang. Iya, Setelah betul. PKBKN ini adalah JF pasca pos PKBKN 3, peraturan BKN Peruan 3 kan. Iya. Dan itu akan mempunyai karir yang lebih cemerlang jika golongannya sudah tinggi, ya. Betul. Golongannya sudah tinggi. Dan JF ini, JF murni ini akan mempunyai kecepatan yang sama untuk naik pangkat juga. Tidak akan ada yang bisa lebih cepat, Bu. Iya, betul. Karena kecepatan beda cepatnya itu cuma 50%, 37,5 dengan 25. Walaupun dia dibagi periodik kan tidak. Walaupun dia periodik misalnya 4 kali dalam setahun, itu kan tidak akan lebih dari 37,5 secara total. Ya, betul, tetap. Banyak sekali ya yang udah sekarang kita bilangnya jangan JF murni, JF perjuangan. JF perjuangan toh. JF perjuangan. Nah iya. Mas, nggak bahaya tah? Bahaya. Nggak bahaya tah. Ya udah JF murni aja ngaruh. Ya lebih netral. Oke. Kita lanjut lagi nih. Boleh lanjut, siap. Nah di sini tadi yang perhitungannya 2 tahun dapat predikat sangat baik ini udah dijumlah ya, dapat 212,5 56,25 ditambah 100 karena dia angka kredit dasarnya kan 100 ya. Berarti angka kredit lama itu angka kredit dasar lah ya. Benar Mbak, angka kredit lama, angka kredit dasar 100. Kemudian ditambah dengan 26 ini dapat 112,5. Belas setengah. Yang tadi Pak Jul bilang ya, tinggal dikit lagi dia, 12,5 lagi. Terus dari administrator ke JF ahli utama. Sangat baik. Luar biasa banget ini. Iya, Pak. Pensiun 58 jadi 65. Jauh banget ya, Pak ya? Hanya bermodal predikat kinerja ya, Pak? Iya, mantap. Hanya bermodal predikat kinerja. Luar biasa. Tinggal ini aja pendekatan kepemimpinan ini modelan ini. Kalau ini bisa kayak gini. Madya itu fungsional Madya di mana-mana itu susah sekali naik ke utama. Iya. Di mana? Ahli utama Madya itu Pak karpet merah untuk para JPT. Iya. Kalau kita murni. Tapi sekarang lagi dibatasi ya kayaknya untuk lebih diutamakan yang karir ya. Agak susah bukan. juga untuk beberapa. Ya, beberapa jabatan sih. Sesama waktu sama saingan sama JPT aja kita susah ke utama, ini kita mau disuruh saingan sama administrator juga, waduh, mati kita. Untuk dapat formasinya aja susah ya Pak, utama. Analis SDM operator aja belum ada yang utama kan? Deh siapa nanti? Berita kayaknya buat calon. Karim Dasari sih. Pak Bima anjak ya. Analis kebijakan Pak. Pak Bima anjak ya, nggak ada. Bukan saingan berarti Pak, bukan saingan. Pak Jul mau gue dipersilakan Pak kalau mau pindah ke JF analis SDM operator. Nggak dulu Pak. Oke, kita lanjut. Ini dapat angka kreditnya ya kan 50 karena dia sama ya 50 ya. Terus 250 50 lagi. Wah, mantap sekali. Ya, bisa naik ke. Tapi ini tetap melalui prosedur uji kompetensi ya Mas ya? Tetap. Ini kan ini aja angin ini angin-anginnya dulu, angin surganya dulu. Ini promosi kenaikan jenjang jabatan nih 3D ke 4A 200. Nah, ini kalau yang normal ya. Auditor ahli muda, kemudian ya normal ya itu ya. Ya normal ini, dia kurang 12 tahun lagi. Ya 12,5-nya hilang. Nah ini yang perhitungan tahunan nih, tahunan sama proporsional yang tadi Mbak Angin aja, sama Pak Jul. Dia sangat baik 150%, berarti hari pertama ya udah apa dulu, sama lah ya, yang udah tahu kita semua.
18,75 3 tahun, Pak. Iya. Kasihan pejabat nasional, betul-betul kasihan. Sejak Permenpan 1 nih hancur. Ya ini kok. Gimana Mbak Anggi? Suaranya? Enggak Mas, lanjut. Oh iya. Ya ini ya udahlah, jadi 3 tahun aja udah alhamdulillah. Tetap aja naik pangkatnya tahun keempat sih baru bisa diusulkan Pak. Tetap aja naik, Pak. Nah, dengan 6 kali itu Pak, mungkin tidak di tahun keempat. Nah, bisa ya Pak ya, ada kemungkinan ya. Iya, Mudah-mudahan dengan model kenaikan pangkat 6 kali dalam setahun itu, ya ada kemungkinan karena dia menjadi periodik, misalnya di tahun ketiganya dia ngambil proporsional ya. Nah, itu ada kemungkinan dia mungkin kalau KP-nya Februari sudah bisa dia KP Februari. Iya, betul. Ya sih, jadi nggak harus nunggu tahun full itu ya, benar, mudah-mudahan aja lah. Ya. Kalau masih jauh angka kreditnya, ambilnya SKP tahunan aja, nggak usah SKP periodik kan. Ah, itu betul. Struggle-nya, pendekatan kepimpinannya itu di akhir tahun aja kan gitu kan. Benar. Nggak usah per periode. Tinggal kita mau yang mana nih, kita mau targetnya yang mana gitu kan, ya udah. Kalau yang tahunan gitu aja. Mantap. Ini yang proporsional bulannya ya. April butuh perbaikan. Oh iya. Oke, dapatnya 2,34. Berarti kan SKP-nya kurang. Kalau SKP-nya kurang nggak bisa naik pangkat tahun depannya. Tetap nggak bisa ya. Kan dia. Iya, karena kan kurang, butuh perbaikan, memang nggak bisa. 1 tahun terakhir bernilai baik ya. Predikat kinerja baik. 2 tahun terakhir ada syaratnya kayak gitu. 2 tahun bernilai baik. 2 tahun bernilai baik. Untuk bisa ya. Untuk instansi agak aneh juga sih Pak Bian. Misalnya kalau butuh perbaikannya, ini kan misalnya kan 3 bulan kan, berarti kan 4 kali dalam setahun. Kalau 2 butuh perbaikan, 2 satu sangat baik, 1 baik, itu jadi apa? Jadi predikat tahunannya jadi apa? Nah itu ya, perlu ini juga jadi apa, ditanyakan nanti ya Pak ya terkait dengan ini. Kalau untuk instansi yang melakukan evaluasi kinerjanya secara periodik ya, apakah penetapan angka kreditnya itu juga harus dilakukan per bulan atau gimana, Pak? Kalau penjelasannya di sini jadinya per periode itu, Bu. Jadi kayak di kami, evaluasi itu kan per bulan, evaluasi kinerja. Jadi berarti setelah evaluasi langsung ada penetapan ya? Iya, setelah evaluasi langsung ada penetapan angka kredit ya. Iya. Walaupun seperti yang tadi disampaikan belum butuh lah, maksudnya angka kreditnya masih belum butuh, tetap harus ditetapkan juga ya. Tetap harus ditetapkan juga sih. Ini kita punya 4 bulanan gitu ya. Mantap sekali, 4 bulanan, siap-siap kerja keras, semangat. Ya kalau 4 bulanan harus sering-sering ada pimpinan, aduh. Dialog kinerja belum segala macam. Nah, ini mungkin ini ya yang tadi pertanyaan Pak Jul kali ya, misalkan dia butuh perbaikan tapi di akhir tahun bagaimana itu penilaian akhir. Tanya Pak Jul ya Pak. Ya, semoga segera ada. Semoga ada forum ya Pak ya. Terus ini dari pendidikan 3C juga dapat S2. Oke, oh iya, dapat 25 kan, 25% dari kenaikan pangkat kan. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, misalkan nih, dia di 1 tahun itu dia dapat ijazah S2, dia ahli pertama, sedangkan dia perlunya itu pas banget tuh dengan ijazah S2-nya kurang 25 lagi untuk naik pangkat. Berarti dia nggak perlu kerja dong, cukup dari pendidikan aja. Nggak perlu ini ya, nggak perlu punya predikat kinerja ya Mas ya, nggak ngajar dari SKP. Iya, nggak pakai SKP, tinggal 25%-nya aja. Kayak gitu. Memang dia nggak perlu dari SKP angka kreditnya Pak, tapi angka kreditnya tetap harus bernilai minimal baik untuk naik pangkat. Betul Pak, tetap harus baik. Baik ya, harus baik. Harus kerja berarti ya, gitu ya. Kirain gitu kan. Oke.
Lanjut Ya, lagi yang mohon maaf kalau tadi sudah lewat Pak Pian. ah, Saya angkat lagi mungkin kalau sudah lewat. siap. Kenapa BKN masih menambahkan syarat 2 tahun dalam pangkat terakhir? Heran Ini kan saya. nggak perlu, sebenarnya tanpa 2 tahun juga sebenarnya udah bisa ya Pak ya. Bisa lebih Iya. ya malah. Nah, saya kurang paham juga Pak. Mungkin bisa kita tanya ya nanti ya Pak lagi. Ini bisa jadikan apa ya, tentang kita ya. Pak siapa ya Pak yang dari siapa? Pak RZ ada nggak? Pak Riza. Ada nggak Riza ya? ya. Pak Reza kayaknya nggak ada deh. Pak Reza, ada nggak Pak Reza? Nggak Oh ada nggak ya ada. Pak Oh Reza. kalau Pak Margis takutnya terkait keuangan negara. Oh mungkin itu kali konstrennya, mungkin itu kali Pak. Oh, ini. Nah, di sini. Kita lihat. Oke, kita lanjut lagi di sini. Terkait keuangan negara. Takut bocor keuangan negara kalau kita terlalu cepat naik pangkat yang ini. Walaupun jumlahnya nggak signifikan, berapa sih naik pangkat 50.000 ya naiknya ya. Tapi ya, tapi kalau dikalikan berapa orang ya. Ini masih di bawah pangkat rendah. Nah, jangan gitu dong Mas. Oke, kita lanjut lagi sampai kenaikan pangkat. Ya, 3A. Jasa S2. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. 3A mau naik ke 3B, dia punya ijazah S2, ya kan? 3A. Oke. Bisa dinaikkan pangkat. Ya. Belum memenuhi kriteria kenaikan pangkat. Wah, ini Pak Jul nih Pak, contohnya nih. Pak Jul Fikri ini bukan Pak Jul Fikri. Zulkifli Pak ya. Ini Pak Jul Fikri, hampir mirip. Pangkatnya 3A. Sama 12,5 S2. Yang tadi nih. Nah. Oh, belum. Yang satu sudah memenuhi, satu lagi belum. Nah, ini yang lewat penyesuaian ini, Mas. Nah, ini di sini kan pakai penyesuaian ijazah. Bagaimana kalau yang pencantuman gelar? Nah, ini yang perlu jadi pertanyaan nih. Kan ada teman gelar kan. Nah, itu bagaimana tuh? Saya rasa PG dulu baru, ya itu yang perlu ditanyakan Pak ya, PG dulu atau PI dulu ya. Nah, kalau dia sudah diakui melalui pencantuman gelar, apakah dia perlu PI lagi? Nggak perlu kan? Nggak perlu kan sebenarnya? Nah, itu. Nah, ini kenaikan pangkat lebih tinggi. Ya, ini mah UKOM dulu lah ya, UKOM gaji. Ya, clear Pak ya itu. Bisa di UKOM. Kelebihan. Ya, kalau kelebihan pasti nggak dihitung. Terus kan 12,5-nya nggak keikut. Ya. Oke lah ya. Nomor D kelebihan. Nah iya kalau ini masih dalam tim jabatan kita diperhitungkan. DT ke 3D 112,5 ya nanti 12,5-nya masih bisa masuk. Di 3C apa? Ini ya tapi 3D keempatnya udah nggak masuk tuh kelebihan. Ya. Lah yang D-nya. Nah yang E ini yang dari keterampilan ke keahlian. DM pindah ke ASDMA. C 10 sudah punya S1 setelah mengikuti UI. Karena kredit tertinggi 50 ya karena dia sudah 3A dapat 50. Artinya kan 50 ya 3A kalau nggak. Oke, yang nomor 2-nya berarti lompat Pak ya? Lompat nih Pak kalau saya lihat nih. 2C ke 3A ya? 2C ke 3A. Dia langsung dapat 50 karena kan angka kredit dasarnya 3A kan 50 ya. Iya. Tapi angka kredit karena dia S1 bukannya cuma 25% Pak ya? Nah, itu kayaknya udah masuk tercakup di 50 ini deh Pak kayaknya Pak. Kalau saya Pak ya, kalau dalam ini apa persepsi saya mungkin Pak Jul mungkin gimana kalau menurut Pak Jul kalau 50 ini udah mencakup yang 20. Menangani keterampilan ini Pak sebenarnya. Dari keterampilan ini kan jarang saya nangani keterampilan jadi
Belum tahu dunia Baru, keterampilan sebenarnya saya. nah ini dari pengatur 2C pindah ke 3A. 62,5. Oh, dia waktu itu dapat 62,5. Ya, karena dia udah dapat 62,5. Kalau ini kan kasusnya dia belum nyampe 50. Kalau ini udah dapat 62,5, jadi langsung 62,5-nya itu diusulkan dan disetarakan di apa namanya, ASDMA-nya. Di 3A-nya dapat 62,5. Enggak sih kalau saya baca ya perbedaannya. Kalau yang 50 ini karena dia belum nyampe 50 tapi udah punya ijazah S1. Kalau ini sudah 62,5 tapi udah punya ijazah S1. Jadi 62,5 yang terbawa ke 3A-nya. Iya, kasih. Siap. Oke, Mbak Ika, selamat istirahat. Lanjut lagi yang nomor 3. 3A, Mahir, 37. Oh iya, disetarakannya 37. Ya, sesuai ya. Yang PK nomor 8, PK dalam jabatan yang sama. Oke, 50. Izin Pak Pian. Tadi angka kredit perpindahan tetap sama ya? Sama Pak, kalau dia belum nyampe angka kredit minimal untuk di keahlian, dia dapatnya 50. Tapi kalau dia sudah melewati 50 ya dapatnya ya sebesar 50. Kayaknya ya kalau saya baca ini 62. Melewati Ya, batas angka kreditnya ya. Nah, kalau ini ya, kalau kita nomor 2 ini kayak gitu. Kalau yang nomor 3, iya, harus hukum dulu. Kasusnya 1 sama 3 ini mirip. Ya enggak sih? Dia cuma di nomor 2. Kan bedanya kalau di nomor 3 ini dia sudah di jenjang jabatan ahli, jenjang jabatan keterampilan yang pangkat di pangkat tertinggi dalam jenjang keterampilan kalau yang nomor 3 ini. Ya, gitu. Kalau yang nomor 2 ini udah kelebihan. Oke. Kita coba tanya lagi deh. Terus yang nomor 2, pengangkatan kembali dalam jenjang yang sama. Diberhentikan jadi dan masa kerja ini ya, masa kerja atau pengangkatannya dapat 3 Selanjutnya penyesuaian dalam jenjang jabatan. Di ketentuan peralihannya tidak ada pembahasan bahwa ini bisa diterapkan kepada pejabat fungsional yang diberhentikan atau ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional sebelum peraturan BKN ini. Berlaku ya Pak ya? Iya. Apakah nanti ketika misalnya ada orang yang saat ini adalah mantan WI, ditugaskan sebagai eselon 4 sekarang, kemudian mau kembali ke JFWI, tidak ada ketentuannya Pak ya? Di ketentuannya. Iya, kayaknya ya Pak ya kalau yang saya pakai hitungan yang di perban ini atau pakai hitungan lama gitu kan? Kan di ketentuan penutup dibunyikan sejak adanya per BKN 3 ini kan per BKN 11-nya dicabut bukan Pak? Dia harus mengikuti ketentuan ini kan? Gimana tuh? Per 11-nya dicabut ya? Udah dicabut dengan adanya per BKN 3. Oke, kita lanjut lagi. 5, ahli madya. Nah,
Dan ini 2 tahun. Ya. Langsung ini sih 4A bukannya 3D harusnya di sini ya. Udah 3C. Kok langsung 3D kali ya ini mungkin ya? Salah ketik kali ya? 3D itu saya lihatnya juga tadi. Ini 3D ya Pak ya? Masa 3C langsung ke 4A kan loncatnya jauh? Nggak mungkin ya kayaknya harus 3D nih kayak gini. Dia 3C naik dulu ke 3D. Kan gimana nih? Iya, naik 3D karena dia telah 8 tahun, Pak. Oh iya benar 3D baru dia habis itu 4A ya. Oh iya, makanya nggak dibunyikan di sini 3D-nya di 8 tahun ini. 4A-nya baru 2 tahun, berarti kalau 4A-nya baru 2 tahun, berarti 3C-nya sudah 2 tahun selama dia fungsional kan? Coba. Oh iya di 05 lagi dapat 75 Pak di sini ada 100 per tengah dikali 2. Yang 4A-nya kan Pak yang tadi itu kan. Selanjutnya masa pangkatnya lebih dari 4 tahun. Oke. Ini 100 tengah dikali 4. Berarti sudah 4 tahun. Ya, 4 tahun. Siap, Mbak. Ini Mbak Riris. Lanjut lagi. Penyesuaian bukan pangkat rendah. Banyak banget ya ini ya. Pak Pian sama kita ya, waktu Indonesia Tengah Pak Pian ya? Saya Indonesia Barat, Pak. Pian bukannya di Banjarmasin ya? Enggak, saya di Jakarta, Pak. Gimana nih yang Indonesia Tengah sama Indonesia Timur kemalaman enggak? Ini apa gimana nih kira-kira? Ya nih, ini Pak masih halaman 33 Pak baru udah setengah 11. Sudah setengah 11 Pak Perio Gorontalo ya, kalau nggak salah ya. Tapi sekarang lagi di Makassar. Jadi. Oh lagi di Makassar, jumpa lah Pak. Insya Allah. Bisa kopdar tuh. Insya Allah. Jadi digabung. Dibikin part 2 aja Mas. Nah, kita lanjut lagi ya besok ya. Iya. Kasihan teman-teman yang Indonesia Tengah sama Indonesia Timur kemalaman ini. Siap. Halaman 33 ya kita baca Pak Bahasannya. ya. Ya, sudah selesai. Sementara kita cukupkan dulu di halaman 33 nih ya. Ingatin lagi besok kita bahas di halaman ini. Kita ya, pokoknya sambil nunggu forum dari BKN atau dari Menpan, kita coba ngulik-ngulik dulu aja nih. Kita samakan dulu persepsinya. Tabung pertanyaan juga Mas. Tabung pertanyaan Pak, betul Pak. Tabung pertanyaan. Sambil bikin pertanyaan tadi, kita tolong sama Mbak Riris juga sih bikin. Nah, ini kayaknya bisa jadi pertanyaan di ini. Mbak Riris sudah nyata sih nanti mau di-share ke saya. Nanti saya share ke grup, nanti biar kita tambahkan. Mungkin ada yang perlu ditambahkan di catatan itu. Pertanyaan kita bersama nanti. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak ya kehadirannya. Ini lumayan juga nih yang banyak yang hadir. Terima kasih sudah diganggu. Mohon maaf waktunya malam-malam. Ini juga berdasarkan request ya dari teman-teman ya udah kita fasilitasi. Mumpung ada Zoom-nya, jadi kita bisa. Mungkin kalau misalkan besok mau lanjut lagi, nanti kita usahakan. Mungkin akan mengusahakan untuk terkait dengan fasilitasi Zoom-nya. Baik, saya rasa sudah cukup dulu. Kita lanjut lagi besok. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kawan-kawan semua. Ya, saya gini ya. Terima kasih.